Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan pada pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan perkuliahan seperti biasanya walaupun masih secara online ataupun daring. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Ririn Rahmawati, dan yang kedua Pia Nur Ajijah, dan yang ketiga Siska Samsiatul Wardah, ingin memaparkan materi tentang perspektif Islam tentang sarana dan prasarana. Langsung saja kepada penjelasan materi, yaitu poin pertama, perspektif Islam tentang sarana dan prasarana. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran. Menurut Pedoman Penjaminan Mutu Akademik Universitas Indonesia, prasarana pendidikan adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Sedangkan sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan. Secara kegunaan, ada beberapa peranan sarana pendidikan yang dapat dikemukakan, antara lain yang pertama sebagai unsur pencapaian tujuan. Maksudnya, sarana pendidikan bukan semata-mata sebagai alat bantu atau alat pelengkap, melainkan bersama-sama dengan bahan pengajaran dan metode berperan dalam proses kegiatan belajar mengajar agar tujuan pembelajaran tercapai sesuai dengan yang telah dirumuskan. Yang kedua, sebagai pengembang kemampuan, terutama alat-alat atau media yang dapat dimanipulasi atau dirakit atau dimodifikasi atau yang sengaja direncanakan untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan tertentu. Misalnya kemampuan mengamati, menafsirkan, menyimpulkan, merakit alat, mengukur, memilih alat yang tepat. Yang ketiga yaitu sebagai katalisator dalam proses pemahaman, bahan kajian atau pelajaran, misalnya melalui alat yang diperagakan, dipraktekkan atau pengalaman langsung. Yang keempat, sebagai pembawa informasi terutama dalam bentuk media, misalnya gambar, radio, televisi, film, slide, ataupun lainnya. Pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di tengah perubahan global agar warga Indonesia menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan nasional maupun internasional. Untuk menjamin terwujudnya hal tersebut, diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu sarana fisik pendidikan. Nah, sarana fisik pendidikan ini meliputi beberapa hal, diantaranya satu ada lembaga pendidikan. Lembaga atau badan pendidikan adalah organisasi atau kelompok manusia yang memikul tanggung jawab atas terlaksananya pendidikan itu sendiri. Lembaga pendidikan ini dapat berbentuk formal, informal, dan non-formal. Yang kedua ada media pendidikan. Alat-alat atau benda-benda yang dapat membantu kelancaran proses pendidikan seperti OHP, komputer, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada perbukuan. Semakin lengkap dan berkualitas sarana belajar mengajar yang dimiliki sekolah tentu akan bisa menjadikan proses belajar mengajar semakin baik. Paling tidak, negara punya kewajiban untuk menyediakan seperti perpustakaan umum, laboratorium, dan sarana umum lainnya. Mendorong pendirian toko-toko buku dan perpustakaan pribadi. Negara mendorong para pemilik toko buku untuk memiliki ruangan khusus pengkajian dan diskusi yang dipandu oleh seorang alim atau ilmuwan atau juga cendekiawan. Sebenarnya tidak ada aturan baku tentang apa saja
sarana pengajaran yang harus ada, tapi memang siapapun mengakui semakin lengkap dan berkualitas sarana belajar mengajar yang dimiliki sekolah tentu akan bisa menjadikan proses belajar mengajar semakin baik. Oke, yang terakhir saya akan menyampaikan materi tentang sarana non-fisik pendidikan. Jadi, sarana non-fisik pendidikan itu meliputi beberapa hal, di antaranya 1. Kurikulum. Kurikulum merupakan bahan-bahan pelajaran yang harus disajikan dalam proses pendidikan dalam suatu sistem institusional pendidikan. Kurikulum merupakan komponen yang amat penting karena juga sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan itu sendiri. Dan yang kedua yaitu metode. Metode dapat diartikan sebagai cara mengajar untuk mencapai tujuan, untuk pencapaian tujuan. Penggunaan metode dapat memperlancar proses pendidikan, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Metode-metode tersebut seperti metode ceramah, metode tanya jawab, metode hafalan, cerita, diskusi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan suatu cara memberikan penilaian terhadap hasil belajar murid. Evaluasi dapat berbentuk tes dan non-tes. Evaluasi tes dapat berupa esai, tes objektif, dan sebagainya. Sedangkan evaluasi non-tes dapat berupa penilaian terhadap kehadiran, pengendalian diri, nalar, dan pengalaman. Yang keempat yaitu manajemen. Pengelolaan yang baik dan terarah sangat diperlukan dalam mengelola lembaga pendidikan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Pengembangan sistem pendidikan Islam membutuhkan manajemen yang baik. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penempatan pegawai, dan pengawasan yang baik akan memperkuat pendidikan Islam sehingga output yang dihasilkan akan berkualitas dan dapat menjawab tantangan zaman. Dan yang terakhir yaitu mutu pelajaran. Peningkatan mutu pelajaran tidak terlepas dari peningkatan kualitas tenaga pengajar. Kualitas tenaga pengajar ini dapat diusahakan melalui bimbingan, penataran, pelatihan, dan lain-lain. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Silahkan untuk sesi pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.